Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, selamat malam, Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada malam hari ini, ya kalau bisa kita mau melakukan meditasi. Untuk yang bertanya, Banda mungkin akan jawab besok ya. Jadi pada malam hari ini, kemarin kita sudah membahas bagaimana kita sudah melihat kondisi dari badan kita sesungguhnya ya. Jadi kita melihat bahwa ternyata badan ini hanyalah sesuatu yang kotor ya, sesuatu yang kotor. Sama dengan ketika Bapak Ibu mempunyai apapun yang kita punya, semua juga punya hal yang kotor, yang menjijikan. Contohnya, Bapak Ibu di rumah punya kolam renang. Lama-kelamaan, kalau kolam itu airnya dibiarkan, pompa filternya nggak jalan, apa yang terjadi? Kotor, ya. Kotornya dari mana? Apakah dari luar? Bukan, dari dalam. Kita punya rumah, kita nggak pernah bersihin, kotor. Terus kita punya mobil, apakah di dalam mobil bersih? Ya, di dalam mobil kotor, ada oli, ada bensin, ada minyak ya, fat dan seterusnya. Nah, jadi sama halnya dengan badan kita ini penuh juga dengan yang namanya kotor. Kotor bukan berarti kotoran batin aja, bukan, tetapi kotor karena sifat alami dari badan kita. Nah, oleh karena itu jangan biarkan badan yang sudah diperoleh ini menjadi sia-sia ya. Oleh karena itulah kita harus menggunakan badan ini dengan sebaik-baiknya. Bante sudah pesan kepada Bapak Ibu kemarin bahwa gunakan badan ini seperti saluran yang menyalurkan kebajikan-kebajikan Anda, yang menyalurkan karya-karya di dalam hidup Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika suatu saat kita harus meninggalkan badan ini, maka tidak ada penyesalan. Ya, sudah selesai. Ya, seperti itu. Seperti yang mulia Milarepa bilang, ketika dia belum mempelajari Dhamma, dia merasa hidup ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat penuh dengan emosi negatif dan seterusnya. Tetapi setelah dia bertemu dengan gurunya yang mulia Marpa, nah, dia mempelajari Dhamma dari beliau dan kemudian beliau sendiri bisa menjadi seseorang yang suci. Di situ dia bilang bahwa ajaran Buddha membawa dia pada kehidupan tanpa penyesalan, yang artinya hidup dia penuh dengan kebajikan, sehingga setelah dia meninggal dia nggak menyesal dengan apa yang sudah dia perbuat. Ya, jadi sama halnya dengan kita pada hari ini. Mari juga kita berusaha untuk hidup tanpa penyesalan ya. Nggak menyesal karena kita sudah mengisi hidup kita dengan hal-hal yang sangat-sangat baik. Nah, Bapak Ibu, untuk mengisi hidup Anda dengan hal-hal yang baik, yaitu kita harus menenangkan setirnya ya, seperti mobil. Kalau setirnya salah belok, ya, dia akan belok. Kalau setirnya benar, dia akan lurus. Sama juga dengan kita pada hari ini, kalau batin kita nggak benar, dalam hal ini bukan nggak benar ya, dalam hal ini batin kita tidak tenang, tidak bijak, maka hidup kita juga akan belok-belok, ya, akan tidak tenang. Tetapi kalau batin kita itu tenang, ya, bijaksana, maka hidup Anda akan menjadi lebih baik. Nah, makanya kita harus bermeditasi untuk kita turun mesin ya, untuk kita turun mesin memperbaiki setir kita. Memperbaiki setir kita
agar perjalanan hidup dari Bapak Ibu menjadi lebih baik daripada hari ini. Bante yakin hari ini Bapak Ibu sudah memiliki kehidupan yang baik. Tetapi kalau kita mau lebih baik lagi, maka kita harus berusaha agar ya Anda bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Nah, saat ini kita akan bermeditasi. Bapak Ibu bisa menggunakan posisi duduk yang baik. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan posisi duduk yang baik. Apakah duduk bersila atau duduk di kursi seperti biasa. Yang kedua, Bapak Ibu mohon untuk tidak bersandar. Kalau kita sudah bersandar, maka kita cepat ngantuk. Ya, jadi punggung kita harus tegak. Posisi tangan yang Bapak Ibu harus punya adalah seperti ini ya. Ya, jadi kurang lebih seperti tadi, atau Bapak Ibu bisa taruh di atas pangkuan paha Anda ya, di atas paha Anda. Nah, leher kita adalah tidak terlalu bungkuk dan tidak juga terlalu tinggi, tetapi sedang-sedang ya, tatapan ke depan dan punggung lurus. Mulut kita adalah rahang kita tertutup dan lidah kita kalau Anda biasa di atas langit-langit ya. Lidah kita tempelkan ke langit-langit sehingga mengurangi air liur Anda. Dan mata Anda, kalau misalnya Bapak Ibu ngantuk, Bapak Ibu bisa pejamkan mata Anda. Tetapi kalau Bapak Ibu nggak ngantuk, kalau Anda ngantuk, Anda buka mata Anda. Sebaliknya, kalau Anda tidak ngantuk, Anda bisa tutup mata Anda. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita mulai rilekskan badan kita, pikiran kita kondisikan bahwa saya sadar saat ini, aware. Ya, Anda sadar dengan posisi tadi. Setelah kita sadar dengan posisi tadi, kemudian kita bangkitkan motivasi. Kenapa saya harus bermeditasi? Tadi kita sudah membacakan mengenai Paticca Samuppada. Dimulai dari kata Avijja Paccaya Sankhara, Sankhara Paccaya Nirodha, dan seterusnya. Nah, berarti kegelapan batin membuat kita terus berproses kelahiran, kematian, kelahiran, kematian, kelahiran, dan kematian. Ini dimulai dari kata avijja atau kegelapan batin. Nah, sebaliknya, ketika avijja berhenti, maka kelahiran berhenti. Kelahiran berhenti menyebabkan sakit berhenti. Sakit berhenti juga menyebabkan usia tua berhenti. Usia tua berhenti, terus juga kematian juga akan berhenti. Oleh karena itulah kita harus mengetahui avijja ini. Nah, untuk mengetahui avijja ini, Buddha mengajarkan kepada kita teknik, yaitu meditasi, untuk melihat avijja di dalam batin kita masing-masing. Avijja terdiri dari loba, dosa, dan moha, dan sehingga inilah yang menyebabkan semua penderitaan kita selama ini. Kalau orang bijak sudah melihat bahwa dia sedang menderita, tahu penderitaan itu tidak enak, otomatis berusahalah untuk melepaskan diri kita dari penderitaan itu, yaitu akar dari penderitaan yang harus kita buang. Nah, oleh karena itulah kita melakukan meditasi ini walaupun hanya sekitar 20 menit ke depan, tetapi kita berusaha untuk sungguh-sungguh mempraktekannya.
Ya, jadi Bante, itulah motivasi yang harus Bapak Ibu punya, bahwa kita mau bebas dari penderitaan-penderitaan ini. Nah, oleh karena itu, sekarang di dalam batin kita, Bapak Ibu bisa mengembangkan cinta kasih. Cinta kasih untuk menghancurkan salah satu dari akar yang ada di dalam batin kita, yaitu dosa atau kebencian. Nah, kita kembangkan dulu cinta kasih kepada diri kita sendiri dengan menyebutkan semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa saat ini saya sedang duduk, dan saat ini semoga saya berbahagia. Kita mulai meditasi ini selama beberapa saat ke depan.
menjaga kesadaran, kemudian kita mengembangkan cinta kasih ini kepada orang-orang yang kita kenal dengan baik, kepada keluarga kita, sahabat-sahabat kita, sambil membayangkan wajah mereka. Kita menyebutkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia. Sekali lagi, pada sesi kedua ini kita akan membayangkan orang-orang yang Bapak Ibu cintai sambil membayangkan wajah mereka. Dalam batin kita menyebutkan semoga namanya berbahagia. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua untuk beberapa saat ke depan.
Selanjutnya, sambil menjaga kesadaran, kita memperhatikan, membayangkan musuh-musuh yang mungkin masih kita belum bisa maafkan, orang-orang yang pernah menyakiti Anda, yang pernah mengecewakan Anda. Saat ini, sambil kita membayangkan wajahnya, kita mengembangkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia. Sekali lagi, di sesi ketiga ini, kita membayangkan musuh-musuh Anda yang belum bisa Anda maafkan. Saat ini kita sambil membayangkan mereka, kita menyebutkan di dalam batin kita, semoga namanya berbahagia. Kita lanjutkan meditasi sesi ketiga.
Sambil menjaga kesadaran kita, selanjutnya kita membayangkan orang-orang yang tidak kita kenal, yang kita ketemu di tempat-tempat umum, sambil membayangkan mereka, sambil kita menyebutkan dalam batin kita, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita lanjutkan meditasi untuk beberapa saat ke depan. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan